Eh, Pertama, kita tahu bahwa Presiden Prabowo dia tumbuh, dibesarkan dan dilatih sebagai pasukan khusus. Hari ini memimpin Indonesia. Tapi di tahun pertama dia menjabat, dia berhasil dipermalukan oleh pelaku kejahatan lingkungan, tambang ilegal. Saya pikir Prabowo presiden pertama Indonesia yang dilatih dan dibesarkan sebagai pasukan khusus, dia berhasil dipermalukan oleh pelaku tambang ilegal. Contohnya apa? Yang mana nih? Dan sebagai bentuk tanggung jawab moral dia sebagai pemimpin, sebagai panglima tertinggi di Indonesia, dia sampaikan di pidato kenegaraan. Artinya apa? Sebagai pemimpin tertinggi di negara Indonesia, dia menyatakan ke masyarakat, ke publik bahwa dia bertanggung jawab akan menyikat siapapun di belakang atau oknum, meskipun dia jenderal-jenderal di TNI, jenderal-jenderal di Polri. Kita lihat apakah Presiden Prabowo berhasil memulihkan posisi Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan bermartabat di dunia. Kalau kita belum bisa merdeka dari pelaku kejahatan lingkungan, tambang ilegal. Kenapa? Tambang ilegal ini adalah kejahatan yang terbuka, gampang ditemukan. Operasinya bukan sembunyi-sembunyi, terbuka. Dan karena ini sudah dinyatakan di dalam pidato kenegaraan sebagai tanggung jawab moral dan atas nama bangsa yang merdeka, saya pikir Kapolda di Sumatera Barat beserta seluruh Kapolresnya menyatakan mundur dari jabatannya. Wah, Karena gagal menjalankan tanggung jawabnya sebagai penegak hukum. Kalau tidak mundur, saya pikir rekomendasi kami adalah Presiden Prabowo berani tidak menghentikan seluruh pejabat utama Polri di Sumatera Barat, mulai dari Polda sampai Polres. Kenapa? Pertanyaan Bang Nasrian tadi. Pasca kasus polisi tembak polisi yang mengurusi aktivitas tambang ilegal, yang kemudian terungkap di sidang etik di Jakarta bahwa ada aliran dana kepada Kapolres 600 juta setiap bulan. Itu belum seluruhnya dibongkar. itu dari pengakuan AKP Dadang itu langsung dalam sidang etik. Itu yang terungkap di sidang etik. Tapi dikejar nggak Kapolresnya? Tidak. Diusung nggak ke Polres-Polres yang lain yang juga ada di wilayah hukumnya ada tambang ilegal? Tidak. Dan kemudian pertanyaan pentingnya adalah apakah tambang-tambang ilegal di Sumatera berhenti pasca kasus itu? Tidak berhenti. Pasca viralnya kasus Bidan Dona di Pasaman, yang kemudian tidak jauh dari situ tambang ilegal, apakah tambang ilegal itu pasca viral itu berhenti? Tidak. Sehingga akhirnya 4 orang mesti jadi korban, meninggal dunia. Saya ingat pada tahun 2022 ketika terjadi pergantian Polda Sumatera Barat dari yang ditangkap karena kasus narkoba berganti dengan Kapolda baru. Di bulan-bulan pertama dia kirim telegram kepada seluruh Polres untuk mendata seluruh tambang di Sumatera Barat, baik yang legal maupun ilegal. Itu di bulan-bulan pertama dia bekerja sebagai Kapolda. Kalau salah mohon konfirmasi, Bu. Tapi di bulan-bulan Suaryono ya? Kapolda Suaryono. Tapi di bulan berikutnya setelah data itu, seluruh tambang ilegal semakin masif terjadi di Sumatera Barat setelah data dikantongi. Dan itu terus berlangsung sampai dia diganti dengan Kapolda hari ini. Justru setelah mendapatkan data soal aktivitas tambang dan lokasi malah makin masif. Faktanya seperti itu. Seperti menjalar di antar satu kabupaten ke kabupaten yang lain sampai dia diganti dengan Kapolda hari ini. Dan apa juga berhenti? Ternyata tidak. Apakah sulit ditemukan aktivitas tambang ilegal? Tidak, kejahatannya terbuka. Dan menurut kami Presiden Prabowo juga mesti mencoba seluruh intel di Sumatera Barat, baik di TNI maupun Polri. Karena gagal, lebih baik intel-intel swasta atau intel-intel masyarakat gitu. Karena gagal menemukan kejahatan, ini kejahatan kemanusiaan. Bukan hanya sekadar pidana pertama, ini kejahatan kemanusiaan. Kayak yang dirusak, yang dicemari adalah sumber penghidupan. Kalau kita hari ini bicara soal pangan,
menyediakan makanan bergizi gratis menuju Indonesia Emas 2045, kalau sumber pangan kita dirusak, sumber pangan kita dicemari, generasi apa yang akan hadir? Kita bergerak kemana sebagai bangsa yang merdeka dan bermartabat kalau kemudian situasi seperti ini terus berulang dari tahun ke tahun? Mr. X katakan tadi 2014 sampai hari ini. Ada masalah yang cukup serius menurut kita di Sumatera Barat. Kalau data Walhi, ada berapa alat berat? Memang bisa sekitar 700 Saya nyambung sampai 1000-an. sedikit Bang Nas. Dalam minggu-minggu ini sebenarnya Sumatera Barat itu juga justru diperbicarakan oleh Provinsi Riau. Event pacu jalur yang disorot oleh dunia, kemudian air keruhnya asalnya adalah Sumatera Barat. Yang kita cek, bahkan publik Riau itu bahkan screenshot lokasi tambang ilegal di belakang kantor Bupati Sijunjung. Kelihatan kapal-kapal di situ yang merusak daerah aliran sungai. Justru dapat sama masyarakat Riau ya? Riau yang kemudian bicarakan, padahal dari situ nggak jauh kantor Polres, dekat dengan kantor-kantor pemerintahan, di pinggir-pinggir jalan. Dan orang karena RI2 mau berkunjung ke Pacu Jalur, Batang Kuantan, figur-figur publik juga mau berkunjung, dan dua Polda ini sibuk ngurusin, dan kemudian terjadi bakar-bakar, foto-foto dengan background api di belakang begitu, dan rilis yang kemudian ini sudah jernih begitu. Kami temukan khusus di daerah aliran sungai di Kabupaten Sunjung saja ada 116 titik terindikasi pertambangan emas tanpa izin. Baru itu di daerah 116 titik. Sepanjang Batang Kuantan itu, Siloke gitu ya? Jadi Sinjung itu ada 3, Batang Kuantan, Batang Palangki. Yang menjadi sorotan itu adalah Batang Palangki, kemudian juga Batang Ombolin dan Batang Sukam. Batang Palangki ini kemudian dia juga berhulu ke Solok. Jadi di sepanjang wilayah administrasi Kabupaten Sunjung itu dengan nyata terlihat di Kabupaten Solok juga disambut dengan lebih kurang 31 titik peti. Sebagian besarnya itu juga ada di kawasan hutan lindung, kawasan hutan produksi, dan di areal penggunaan lain. Rata-rata juga di pinggir jalan begitu. Itu kalau kita sedikit mau berusaha menggunakan analisis citra Agustus 2025 itu kelihatan lokasi-lokasi mana yang itu, bahkan masih ada nampak 2 alat beratnya di situ. Dan ini mengairi jutaan kehidupan di 2 provinsi, Sumatera Barat, Riau, yang Das Indragiri. Bergeser sedikit ke Das Batanghari, dia mengairi 2 jutaan kehidupan di 2 provinsi, Sumatera Barat dan Jambi. Artinya apa? Ini adalah kejahatan kemanusiaan yang akan menghancurkan tidak hanya ekologi yang hancur, tapi juga kehidupan. Artinya poinnya dengan koordinasi Kapolda Riau dan Kapolda Sumbar untuk membersihkan hulu-hulu sungai yang mengalir ke Batang Kuantan tepat lokasi Pacu Jalur. Artinya memang benar ada tambang emas liar di hulu sungai yang berada di Sijunjung yang mengotori Batang Kuantan di Kuantan Singing itu. Ya, begitu. Tapi ada informasi yang beredar di lapangan, ini hanya sampai tanggal 24 Agustus. Setelah itu mulai lagi? Karena event Pacu Jalur sudah selesai begitu. Jadi pembicaraan di publik itu hanya sampai 24 Agustus. Tapi kita akan lihat dan kita akan tunggu, karena ini sudah ditegaskan di pidato kenegaraan. Tadi ada informasi bahwa di minggu depan seluruh Polda terkait akan dipanggil ke Jakarta. Komisi 3 DPR RI. Ya, mudah-mudahan tidak hanya sampai tanggal 24 Agustus begitu. Tapi memang ini menjadi satu momentum untuk pulih di Sumatera Barat. Karena data 2022 saja itu 4 kabupaten datanya sudah hampir 8.000 hektar. Kawasan rusak dan tercemar hanya akibat pertambangan emas tanpa izin. Sijunjung, Solo, Darmasraya, Solo Selatan itu 4 ini saja sudah 8.000 hektar. Dan itu dibahas dalam kajian lingkungan hidup strategis KLHS saat nyusun RT/RW Provinsi Sumatera Barat yang hari ini sudah menjadi Perda 2 2025. Baik, di RT/RW sudah dibahas ya? Itu 8.000, itu baru data 2022 Bang Nas. Belum lagi 2022 sampai 2025 udah berapa lagi? Luas tambang ilegal itu tambang sudah disebutkan ilegal dalam RT/RW. Sudah disebutkan dalam kajian lingkungan hidup strategis sebagai dasar nyusun rencana tata ruang wilayah Provinsi Sumatera Barat.
Dan anehnya kalau kita mau hitung tadi kan baru kerugian emas yang dikeruk, iya kan? Kita nggak pernah hitung kerugian ekologinya, yang kemudian menghancurkan sumber pangan, sawah-sawah yang tidak jadi, yang kemudian memicu kemiskinan. Kerugian ekologi belum dihitung. Kalau kerugian ekologis kita hitung, itu lebih besar lagi angkanya. Kalau kita hitung lagi kerugian kerusakan sosial, budaya, agama, bagaimana kemudian rusaknya ekosistem kehidupan, ini luar biasa lagi dampak. Tadi Bang Dayat sudah singgung soal narkotika, belum lagi pelacuran dan yang lain sebagainya gitu. Jadi ini betul-betul efeknya sangat sistematis untuk menghancurkan kehidupan. Jadi generasi yang akan lahir di Sumatera Barat itu bukan lagi generasi emas, tapi sekarang kita akan generasi cemas dan akan muncul kerawanan pangan. Baik, ini kalau dari pola pembakingan itu dan sudah ditegaskan oleh Presiden, apakah Walhi sudah melakukan pemetaan seperti apa sehingga aktivitas ini terus berlanjut, karena pembakingan seperti apa sehingga mereka merasa aman? Ya, saya pikir tadi beberapa informasi muncul Bang Nasya, semua dikendalikan uang begitu. Kan informasi seperti itu ya, semua dikendalikan uang. Ini kan agak aneh, kejahatan yang terbuka menggunakan alat-alat yang cukup besar, tapi nggak bisa tersentuh oleh hukum gitu. Kalau 1000 alat berat, kalau untuk menemukan, saya pikir pemilik alat berat di Sumatera Barat itu hanya bisa dihitung jari. Siapa yang punya alat berat? Di mana letak alat berat itu? Karena dia dilengkapi GPS. Bergeraknya alat berat itu juga dikawal begitu. Gak mungkin penegak hukum atau pihak-pihak terkait tidak tahu. Nah, tapi semua kan dikendalikan oleh uang. Dan kemudian ini menjadi beban bagi lingkungan, menjadi beban bagi masyarakat, dan akhirnya menjadi beban bagi negara. Dan kita tidak mau berjujur soal ini dan kemudian meletakkan kemiskinan masyarakat di depan sebagai tameng kejahatannya. Dan dari pengamatan Wali, itu masyarakat saat ini jadi tamengnya. Karena masyarakat sudah kemiskinan masyarakat dijaga dan diletakkan di depan untuk hanya dengan diberikan bantuan-bantuan. Sehingga masyarakat kalau kita hitung, menjaganya. Masyarakat sekitar tambang itu dia bertaruh nyawa hanya untuk mendapatkan butiran-butiran sisa dari emas yang sudah dikeruk oleh pelaku utama. Mereka hanya dapatkan sisa-sisa. Dan mereka bertaruh nyawa untuk hidup di situ. Tapi ketika terjadi operasi, mereka yang paling rentan dan paling mungkin untuk ditangkap pertama kali. Dan ada pihak-pihak yang kakinya tidak tersentuh oleh lumpur, dia menikmati uang paling banyak. Bahkan tanpa lumpur pun kakinya dia menikmati uang paling banyak. Kita hitung tadi baru dari alat berat. Bagaimana kemudian dengan distribusi emasnya? Apakah mereka tidak terima setoran? Pergerakan BBM, apakah mereka tidak terima setoran? Penggunaan air raksa atau merkuri atau cyanida untuk mereka juga tidak terima setoran. Jadi sumber uang yang mengalir ke oknum-oknum yang menurut pidato kenegaraan itu, kalau kalian jenderal, kami sikat, itu banyak pintu mereka dapat begitu. Bukan hanya dari jasa pengamanan alat berat saja. Bukan hanya dari jasa pengamanan alat berat. Emas-emas itu kemana endingnya? Kemana berakhirnya begitu? Siapa penadanya ya? Siapa penadanya? Bagaimana kemudian itu dicuci dan kemudian menjadi emas resmi gitu ya, terdata, terdaftar begitu. Kan semua emas dia nggak bisa bergerak beredar bebas begitu. Dia mesti terregistrasi. Dan alat berat masuk kok juga bisa bergerak bebas, dia mesti tercatat terregistrasi. Dan menurut kami, bahkan untuk menemukan pelaku utama kejahatan lingkungan ini, kejahatan tambang ilegal ini, bahkan negara nggak perlu sekolah intelijen untuk menemukannya. Ini ilegal, ini tidak ilegal gitu. Dan siapa pelaku utamanya? Jangan sampai kemudian masyarakat kecil yang ditangkap. Mereka adalah korban dari lingkaran kejahatan ini. Kemiskinan mereka dijaga untuk itu. Sejauh ini pantauan Walhi, masyarakat kecil atau pekerja kecil-kecil itu yang Tadi Bu Kabit saya pikir jawab bahwa yang ditangkap itu banyak di operator begitu ya. Satu lagi, ini kritikan kami juga cara kerja Polda Sumatera Barat gitu. Dalam bulan-bulan terakhir ini,
Apa maksud dari bakar-membakar box? Menurut Mr. X tadi di sampingnya ada alat berat begitu ya. Tapi apakah dilakukan penyelidikan menyeluruh? Mungkin Bang Mefrizal atau Prof nanti juga bisa jawab. Apakah ini sama kita menghilangkan jejak tindak pidana? Apakah ini tidak sama memusnahkan barang bukti atau alat bukti ya dengan untuk kejahatan kemanusiaan ini begitu? Seharusnya di polisian saja gitu. Kalau ingin menuntaskan. Kalau kemudian alat-alat yang digunakan, kita kan mesti tahu ini siapa yang menggunakan box-box ini. Siapa yang membuat, siapa yang menggunakan. Kemudian alat berat yang mengangkat sumber daya alam dan diletakkan di situ itu siapa begitu? Karena dia tidak berdiri sendiri ketika ada box, ada alat berat, di situ kan juga ada bekas. Ini maksud bakar-bakar ini apa? Mesti dijelaskan juga kepada publik, karena dalam konteks pengungkapan kejahatan atau pidana lingkungan, dia akan menjadi bagian penting dalam konteks mengungkap kejahatan. Kalau kemudian semua dibakar, jejak hilang, kita nggak akan menemukan siapa aktor utamanya. Kalau dengan alasan bahwa agar ini tidak digunakan kembali, saya pikir ini alasan yang sulit diterima dalam konteks pembuktian begitu. Berapa banyak yang kemudian dibakar hari ini, tapi pertanyaan adalah apakah yang dibakar itu sudah didokumentasikan? Apakah Polda sudah tahu ini siapa pemiliknya? Siapa yang menggunakannya? Siapa usernya? Kalau dari satu kabupaten, menurut kami tadi di Kabupaten Sunjung ada 116 titik, Kabupaten Solo ada 31 titik. Di seluruh titik-titik ini, siapa yang bermain? Siapa aktor utama? Baik, kan saya mau konfirmasi langsung ke Bu Kabid. Bagaimana tanggapan Bu Kabid? Kenapa harus dibakar? Kenapa masih tingkat operator? Ya, terima kasih Pak Wengki. Pak Wengki. Ya, memang ini mungkin menjadi pertanyaan semua orang juga kali ya. Kita upaya-upaya yang dilakukan oleh Polri, ada berbagai macam upaya. Yang pertama upaya yang untuk gakumnya ini, melalui penangkapan para aktor-aktornya ini memang di lapangan itu tidak mudah. Memang ada seperti tadi disampaikan, ada tempat-tempat yang dekat. Saya juga ini baru tahu juga kalau ada tempat yang dekat, tapi hasil konfirmasi kami, koordinasi kami di lapangan, tempat-tempat untuk tambang liar ini itu umumnya jauh, tempat-tempat terpencil di pelosok gitu, dan kadang-kadang membutuhkan waktu itu berjam-jam untuk sampai ke sana gitu kan. Ada juga disampaikan oleh Dirkrimsus itu di Samanau gitu, di mana ya, di Solo itu kan, itu 2 hari perjalanan. Kalau 2 hari 4 jam 8 jam kita di sini di Polda itu mau bergerak ke sana, itu dalam sekarang ini orang dalam genggaman masalah informasi. Baru aja kita bergerak, baru kadang-kadang si pelaku yang di lapangan itu sudah pasti hanya tinggal ya sisa-sisanya saja yang tinggal, kem-kemnya aja yang tertinggal di lapangan. Kalau gitu kata kan. yang kita di Ya, belakang ya. kantor Bupati Sujunjung ya, Ya, kan? hanya itu saja yang tertinggal, apalagi kalau kita 4 jam, 8 jam menuju ke arah TKP. Dan itu walaupun cuma kita membakar dalam diam seperti api berkobar, itu adalah bentuk wujud nyata dari komitmen kita juga gitu. Dan walaupun di sana itu ada atau tidak ada orang, kita tetap mempolis line, itu wujud dari ininya kita, komitmennya kita, seperti itu gitu kan. Artinya polisi belum sampai mengidentifikasi siapa kiranya aktor utamanya. Gitu. Iya, memang tadi saya sampaikan kebanyakan dari operasi peti dari Januari sampai dengan Agustus itu terdata 26 kasus yang ada. Ini kadang-kadang kita ini Polri itu jarang press conference, jarang mengekspos, takut kadang-kadang memang kadang-kadang itu memang tugas kita. Jadi kita jarang sekali keberhasilan kita ini membuat kita juga seolah-olah tidak berbuat. Kita pikir ini kadang-kadang carmuk atau apa, tapi ingin saya sampaikan juga data. Dari bulan Januari sampai bulan Agustus ada 26 kasus di Polda Sumbar. Itu 16 kasus itu sudah dilimpahkan dengan 42 tersangka, 10 masih dalam proses. 42 tersangka itu memang
tadi disampaikan operator, para pekerja lapangan, kemudian atau ya kebanyakan itu pekerja-pekerja yang di lapangan itu yang tertangkap. Karena kalau bos-bos aktor yang kita harapkan, yang aktor utama itu, ini semacam kejahatan yang tidak so simple as we think gitu kan. Ini benar-benar terorganisir. Mereka itu mungkin hanya sampai di tingkat koordinator lapangan kita bisa mengungkap gitu. Polri juga berusaha untuk ingin mewujudkan sampai ke target utama kita, itu kan tidak mudah kita menyajikan bukti-bukti bagaimana menjerat yang aktor utama ini. Mungkin ada Dari pengakuan operator yang ditangkap itu tidak bisa hanya berhenti. Ini mungkin membutuhkan semacam jejak digital, kemudian masalah aliran dana. Aliran dana itu hanya berhenti ke koordinator lapangan yang seperti disampaikan tadi itu, atau bos yang seperti Mr. X sampaikan tadi itu mengkoordinir beberapa tempat, berhenti sampai di sana. Dan orang-orang ini kan juga sangat piawai, bagaimana ini tidak sampai ke atas seperti itu kan. Ini di pengadilan ini hal-hal seperti ini bakalan mentah, nggak akan bisa kita menjerat orang-orang yang sampai ke seperti kita harapkan. Dan Polri juga misal bagaimana dalam pengembangan kasus, kita juga sudah sampai ke dalam pengembangan kasus membutuhkan kolaborasi kita. Saya sangat setuju PPATK, ke SDM, bagaimana izin-izin palsu, tambang-tambang itu bisa kita ungkap juga siapa sih sebenarnya aktor utamanya. Terus mungkin aliran dana ini mungkin harus, terus mungkin dengan KPK juga corruption gitu kan, ini harus semua pihak kita gitu kan, sehingga ini benar-benar bisa kita mengungkap yang sehingga kesulitannya, kalau di lapangan yang kita temukan hanya itu lokasinya jauh dan lokasinya jauh, petugas lapangan memutus informasi sampai dia. Terbatasan SDM kita, operasi kemarin itu juga kita itu sudah bersama dengan TNI, Denpom, TNI, Brimob 30 orang, TNI 30 orang, Denpom 5 orang, itu kita bersama-sama ke lapangan. Kalau memang ya tempatnya yang jauh, dari 60 pasukan yang kita bawa itu kadang-kadang cuma 10 sampai ke ujung itu. 10 itu yang kita temukan, ya tahulah setelah 2 hari orangnya sudah di mana. Yang ada cuma ada eskavator, mungkin ada dia ditinggalkan, mungkin camp-campnya itu. Ya kita tetap komit, walaupun kita setelah berjalan berhari-hari atau berjam-jam kita temui itu tetap kita bakar, itulah wujud kitab-kitab polis lain bahwa kita komit itu. Keterbatasan. Bagaimana Bung Eki memahami seperti itu kendala dari kepolisian seperti kolaborasi kita ini sangat penting sekali. Saya sangat dengan Abang dari Gerindra bahwa ini Gakum saja juga sebenarnya tidak bisa, kita ini mari bersama-sama kita. Saya semangat kalau ada ikrar, inilah momentum. Kalau ada ikrar, mari kita semua tindak ini bersama-sama kita komit seperti ini. Baik. Dan ini. Oke, bagaimana Bung Eki ingin menanggapi lagi soal kesulitan tadi, kendala yang dialami oleh pihak kepolisian? Ya, saya pikir jawaban itu sudah sering juga disampaikan begitu ya. Tapi faktanya semua orang tahu begitu. Masa negara kalah sama kejahatan begitu ya? Kita apa yang nggak dipunya oleh negara? Kalau mau gitu ya, tidak ada kasus kejahatan yang sempurna yang dilakukan oleh pelakunya dan kemudian negara tidak bisa mengungkapnya. Dan ini belum seberapa menurut saya bentuk dan pola kejahatannya. Tapi menurut saya ini gagal begitu. Gagal menurut kami. Gampang sebenarnya untuk menelusuri, melacak ya, kalau sampai menurut ke pelaku-pelaku kami dari masyarakat sipil, sedikit kemauan aja bisa dibongkar begitu. Kalaupun nggak mau jauh-jauh begitu ya. Ini kami kasih tahu. Kalau kemudian Kapolda dengan timnya sampai Polres nggak mampu, rekomendasi kami 2 saja. 1, hentikan peredaran BBM. Yang kedua, pantau pergerakan alat berat. Berhenti itu barang. Itu tali akinya ya. Untuk memutus. Pemilik alat berat itu bisa dihitung jari siapa yang punya Sumatera Barat. Tongkrongin aja rumahnya selesai itu. Kemana alat bergerak itu bisa dipantau melalui GPS. Kumpulkan semua pemegang alat berat. Ngobrol sama mereka. Kumpulin semua pengusaha BBM. Hentikan pasokan BBM. Berhenti itu kejahatan. Kalau kita nggak mau repot-repot mengejar pelaku utamanya,
Kalau sekedar untuk berhenti, saya pikir 2 aja rumusnya. Hentikan Baik. pergerakan BM, yang kemudian Gimana solusi hentikan dua pergerakan yang alat berat. ditawarkan oleh wali itu? Dan itu kalau nggak mampu juga, saya pikir nggak usah ada Polda di Sumatera Barat gitu. Kalau 2 itu yang paling gampang menurut masyarakat sipil tidak bisa dilakukan begitu. Karena menurut itu rasional mungkin dilakukan. Bagaimana, Bu Ya. Mel? Ya, terima kasih Pak Itu Wali. rekomendasinya, Ya, apa namanya, masalah tambang ini dari dulu, dari zaman dulu sampai sekarang tetap ada. Kenapa kita tidak bisa memberantasnya seperti Baik, itu? kalau ya? usulan yang 2 Ya. tadi, bagaimana, Bu Mel? Putus BBM-nya, stop juga alat beratnya gitu, karena gampang dilacak kalau alat berat. Mobilisasinya maksudnya. Ya, tadi juga sempat saya sampaikan bahwa ini tidak sesimpel yang kita bayangkan juga gitu kan, hal-hal seperti itu kenyataannya di lapangan. Di samping misalnya ada keterbatasan SDM, tapi juga mungkin ada oknum-oknum juga. Ini kan juga hal-hal bagaimana pengadilan misalnya mentah semuanya itu di pengadilan dengan bukti-bukti yang tidak ada yang mendukung gitu kan. Kemudian bagaimana juga Pengalamannya biasanya mentah juga di gitu kan. pengadilan. Sampai saat ini kalau kami konfirmasi sama Pak Dirkrimsus, ya ini kadang-kadang cuma berhenti sampai aktor-aktor ininya saja Lapangan gitu kan, saja. lapangannya saja gitu. Dan sudah dicoba pengembangan kasus, pasti ada saja ya ini tidak semasalah kejahatan-kejahatan biasa menurut pendapat saya gitu. Baik. Karena ada aktor-aktor juga di belakang itu mungkin yang membuat ini bisa apa namanya dihalangi sampai Baik, saya langsung ke Prof ya, ini. ya.